Beberapa hari kemudian, Stalin menyerang dari timur sehingga Polandia terbagi menjadi dua. Seorang perwira muda tentara Polandia bernama Janus sedang diinterogasi oleh NKVD Soviet. Janus menyangkal tuduhan NKVD sebagai mata-mata tentara Polandia. Namun tidak lama istri Janus didatangkan untuk memberi kesaksian. Dengan penuh tekanan istrinya bersaksi bahwa Janus merupakan anti-komunis dan mata-mata asing. Akhirnya Janus divonis 20 tahun masa tahanan di kamp kerja paksa Gulag, Siberia. Kemudian kita menuju pedalaman Siberia yang bersuhu sangat ekstrim. Di kamp kerja paksa ini, suhu udara bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Janus bersama para tahanan baru digiring menuju kamp. Sebelum penempatan kepala kamp menjelaskan bahwa para tahanan berada di tengah Siberia dengan total luas 13 juta kilometer persegi. Kondisi alam yang ekstrim membuat pelarian dari penjara tersebut terbilang sangat mustahil. Selain itu, para penduduk lokal akan memburu para tahanan yang mencoba kabur untuk ditukar dengan sejumlah uang. Setelah briefing selesai, rambut para tahanan pun kemudian dicukur habis. Kemudian pada malam harinya jatah makan pun dibagikan. Para tahanan senior mengalami rabun senja karena kekurangan gizi. Janus malah memberikan jatah makan pertamanya pada tahanan yang mengemis. Mr. Smith, seorang insinyur asal Amerika, memperingatkan Janus bahwa kebaikannya dapat membunuhnya. Janus kemudian berkenalan dengan Kabarov, seorang aktor film layar lebar. Sambil berjalan menuju camp, mereka berbincang-bincang tentang kasus masing-masing. They accuse you of spying, torture you. I was actor, moving pictures For a performance in a film. I've heard better notice. Di dalam camp ada kelompok yang bernama Urki. Urki merupakan sekelompok penjahat profesional yang sangat ditakuti. Stalin has eyes and ears everywhere. Valka adalah salah satu di antaranya. Karena kurang modal untuk berjudi, Valka meminta pakaian dari tahanan lain dengan cara membunuhnya. Esok paginya para tahanan dipekerjakan sebagai penebang pohon dan penambang batu bara. Janus bertugas membelah kayu. Karena begitu laparnya, dia bahkan sampai memakan kulit kayu untuk mengganjal perutnya. Malam harinya para tahanan melakukan aktivitas untuk menghibur diri. Ada yang melukis, ada yang membawakan cerita, dan lain sebagainya. Sementara Mr. Smith sibuk memperbaiki sepatunya. Kabarov memberitahukan cara untuk mengusir kutu di pakaian mereka kepada Janus. Kabarov kemudian mengubur syal milik Janus ke dalam salju untuk menghilangkan kutu yang menempel. Setelah itu Kabarov mengatakan bahwa kabur dari Gulag bukan merupakan hal yang mustahil. Namun satu-satunya arah pelarian mereka adalah menuju ke selatan. Kemudian Kabarov mulai menggambar peta pelarian melewati Danau Baikal yang berjarak 500 km dari situ. Janus berencana mengajak teman-temannya untuk turut serta dalam pelarian. Para tahanan yang berencana kabur pun kemudian mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Pada pagi harinya, benar saja kutu di syal milik Janus berhamburan keluar. Siang harinya, badai salju menerjang area kerja. Suhu udara menjadi sangat ekstrim mencapai minus 40 derajat Celcius. Merasa tidak kuat dengan suhu tersebut, Mr. Smith berlindung ke dalam hutan tanpa menghiraukan larangan penjaganya. Namun akhirnya para penjaga menyuruh para tahanan untuk berlindung di dalam hutan. Hal itu bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban tewas karena kedinginan yang parah. Di dalam hutan, Janus dan para tahanan menumpuk ranting untuk berlindung dari badai. Momen tersebut mereka gunakan untuk saling mengenal satu sama lainnya. Mr. Smith! Pada malam harinya, penjaga mengabsen Janus dan kawan-kawan untuk dipindahkan ke tambang batu bara. Ternyata pekerjaan di dalam tambang jauh lebih mengerikan dan berbahaya. Janus mengalami kelelahan parah hingga berhalusinasi melihat pintu rumahnya di tambang tersebut. Saat ingin membuka pintu rumahnya, seorang penjaga memukul Janus hingga kembali tersadar. Janus kemudian menceritakan rencana pelarian Kabarov kepada Mr. Smith. Namun menurut Mr. Smith, Kabarov hanyalah seorang pembual yang ingin kabur, tetapi nyalinya sangat kecil. Karena Smith mengetahui ketulusan dan kebaikan Janus, dia kemudian bersedia bergabung dengan rencananya itu.
Malam harinya Janus menemui Khabarov untuk segera melakukan pelarian. Namun ternyata benar apa yang dikatakan oleh Mr. Smith. Khabarov masih meragukan persiapan dan bekal selama di perjalanan nanti. Janus menjelaskan bahwa dia memiliki ilmu survival di alam bebas. Kehadiran Valka membuat mereka kemudian mengakhiri perbincangan. Di dalam camp, Kazik seorang penderita rabun senja dan Voss seorang pendeta berencana ikut serta. Mr. Smith menyogok seorang teknisi dengan jam tangan untuk mendapatkan info waktu yang tepat untuk kabur. Malam harinya Valka menodong Janus agar diikutkan dalam pelarian mereka. Kemudian saat semua tahanan terlelap, Smith mematikan generator dan pelarian pun segera dimulai. 10 menit kemudian penjaga baru menyadari adanya pelarian dan mulai melakukan pengejaran. Saat itu badai salju mulai menerjang. Janus menjadikan kulit kayu sebagai topeng yang melindungi wajah mereka dari udara beku yang sangat ekstrim. Akhirnya mereka berhasil menempuh jarak 30 km dari camp. Perbekalan mereka mulai dikumpulkan untuk kemudian dibagi rata. Valka membawa alat dan perbekalan dari Khabarov. 7 orang yang berhasil kabur antara lain Janus, Smith, Kazik, Voss, Thomas, Zoran, dan Valka. Di jalan, Smith sempat menyesalkan bergabungnya Valka karena menurutnya Valka adalah sebuah ancaman. 7 orang tersebut melewati bukit hingga kemudian tiba di sebuah padang rumput. Janus menggunakan sinar matahari dan tongkat kayu sebagai kompas. Tujuan mereka adalah Danau Baikal yang berjarak 500 km di arah selatan. Waktu yang mereka butuhkan sekitar 4 minggu untuk mencapainya. Di tengah perjalanan, bekal yang mereka bawa ternyata hanya cukup untuk 1 minggu saja. Sementara itu, penglihatan Kazik mulai semakin samar. Malam harinya mereka membuat perapian, namun Kazik belum kembali dari mencari kayu bakar di tengah hutan Siberia yang beku. Ternyata Kazik tersesat. Lebih parah lagi, dia hanya melihat bayangan hitam karena mengidap rabun senja. Tiba-tiba profesor ada di tempat tersebut menemani Kazik. Ternyata profesor menyusul mereka dari camp. Kazik kelelahan, dia meminta untuk beristirahat sebentar. Esok paginya, Voss melihat Kazik dari kejauhan. Saat didekati, ternyata Kazik telah tewas membeku. Mereka kemudian menguburkan Kazik di tempat tersebut. Seminggu kemudian musim dingin berakhir, namun bekal makanan mereka telah habis. Valka memakan apapun yang dia temui di hutan. Janus dan kawan-kawan beristirahat di sebuah gua yang besar. Thomas menggambarkan kisah mereka di dinding gua, sementara Zoran hanya tertidur mengharapkan rekan-rekannya membawa makanan. Karena lapar, malam harinya Valka terbangun dan menemui Janus. Dia meminta Janus untuk memilih orang pertama yang mana untuk dimakan. Janus tidak menghiraukan ide gila yang dipikirkan oleh Valka. Saat menjelang pagi, Smith membangunkan semua rekan-rekannya. Ternyata ada sekelompok serigala yang sedang menyantap seekor rusa. Mereka kemudian segera mengusir para serigala tersebut dan mengambil hewan buruannya. Siang harinya Janus berkemas, dia memutuskan untuk mencari Danau Baikal seorang diri. Janus akan kembali ketika dia menemukan danau tersebut. Janus meminta Smith untuk mengawasi Valka selama dia pergi seorang diri tanpa bekal makanan. Janus melintasi bukit hingga berlindung di balik batu dari terpaan hujan. Hal itu tak menyurutkan langkahnya hingga Janus menapak ke dataran tinggi dan melihat Danau Baikal. Dengan tubuh yang lemah dan kelaparan, Janus kembali untuk memberitahu kawan-kawannya. Setelah semalaman beristirahat, esok harinya Janus membawa rekan-rekannya menuju ke danau itu. Di perjalanan menuju danau, mereka diikuti oleh seseorang. Valka berencana untuk menghabisi orang tersebut. Setelah didekati, ternyata yang mengikuti mereka adalah seorang gadis Polandia. Gadis tersebut juga dalam pelarian dari pertanian kolektif Rusia.
Rekan-rekan Janus berniat meninggalkan gadis tersebut kecuali Vos. Namun akhirnya mereka semua mengikuti suara terbanyak dan meninggalkan gadis itu. Tiba-tiba di tepi danau mereka melihat seekor rusa sedang terjebak di dalam lumpur. Mereka akhirnya mendapatkan daging segar untuk makan malam mereka. Melihat banyaknya makanan, Vos kembali untuk menyusul gadis Polandia yang mengikuti mereka tadi. Gadis tersebut ternyata bernama Irena. Esok paginya mereka membuat sarapan, mencuci pakaian, bahkan Thomas sempat melukis Irena yang sedang tertidur. Siang harinya perjalanan pun dilanjutkan. Namun mereka dihentikan oleh danau yang membeku. Irena nekat memberanikan diri untuk menyeberang. Melihat keberaniannya, yang lain jadi mencoba memberanikan diri untuk ikutan menyeberang. Meski Thomas sempat tercebur, tapi mereka semua akhirnya selamat. Selama perjalanan, Irena bercerita pada Smith bahwa orang tuanya telah dibunuh di sebuah peternakan di dekat Warsawa. Kemudian Irena ditangkap dan dikirim ke pertanian kolektif. Namun Smith dapat membaca bahwa cerita yang disampaikan Irena adalah sebuah kebohongan. But don't ever lie to me again. Tak lama kemudian mereka tiba di dekat sebuah kota. Tapi status sebagai buronan Gulag membuat mereka harus menghindari para penduduk. Akhirnya mereka kembali masuk ke dalam hutan. Setibanya di dalam hutan, Valka hilang dari rombongan. Para rekannya menunggu hingga malam, lalu tiba-tiba Valka muncul dengan membawa bahan makanan yang sangat banyak. Makanan tersebut dicurinya dari rumah penduduk. In Russia. That means Akhirnya, Valka yang selalu dianggap sebagai ancaman menjadi penyelamat mereka malam hari itu. Selanjutnya Irena menceritakan jati diri yang sesungguhnya. Kedua orang tua Irena merupakan komunis Polandia yang ditangkap pada tahun 1937. Irena dibawa ke panti asuhan saat berumur 10 tahun bersama saudara lelakinya. Namun ketika saudaranya meninggal, Irena memutuskan untuk kabur dari panti itu. Esok harinya mereka kembali menyusuri Danau Baikal. Di sepanjang perjalanan mereka dikerubungi oleh nyamuk. Sedangkan anehnya para penduduk lokal tidak diserang oleh nyamuk. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Zoran bertanya kepada penduduk yang melintas. Ternyata para penduduk menggunakan kalung dari kulit kayu untuk mengusir nyamuk. Beberapa jam kemudian mereka telah melintasi Danau Baikal dan masuk ke dalam hutan menuju rel kereta api Trans-Siberia. Di saat istirahat, Irena menyempatkan waktu untuk merawat kaki Mr. Smith yang terluka. Selanjutnya mereka tiba di dekat rel kereta api Trans-Siberian. Mereka memutuskan menunggu hingga malam untuk menuju ke perbatasan. Setelah hari mulai gelap, mereka bergegas melintasi perbatasan itu. Thank you, Mother Russia, for your hospitality, but I will die. Namun Valka menghentikan langkahnya. Dia malah berpamitan kepada Janus untuk memilih jalannya sendiri. Beberapa jam kemudian Janus dan kawan-kawan memasuki Ulaanbaatar, Mongolia. Namun mereka melihat foto Stalin dan lambang komunis di sebuah gapura kota. Mister! so it's here too. Karena merasa terancam, akhirnya mereka memutuskan melintasi Gurun Gobi menuju ke arah India. Di tengah perjalanan mereka menemukan biara yang telah rusak. Vos mulai bercerita kepada Irena di dalam biara bahwa sebelum dikirim ke penjara Gulag, dia adalah seorang pendeta asal Latvia. Kala itu komunis menutup gereja-gereja di sana. Kemudian Vos kembali pada malam hari dan mencekik seorang penjaga hingga tewas. Setelah beristirahat di biara tersebut, mereka melanjutkan perjalanan melintasi gurun dan sungai. Di tengah perjalanan dalam kondisi lapar, Zoran dan Thomas berhayal tentang masakan yang paling enak. Tiba-tiba beberapa orang Mongol menghampiri mereka. Orang-orang Mongol tersebut menanyakan tujuan mereka lalu kemudian pergi. Tak lama seorang bocah Mongol menunggu mereka dengan membawa sekantung air. Bocah tersebut menjatuhkan kantong air begitu saja dan lalu segera pergi. Beberapa langkah kemudian Gurun Gobi membentang sejauh mata memandang. Dengan bekal sekantong air, mereka berjalan kaki hingga malam hari. Esok harinya Vos membuatkan topi dan sepatu untuk Irena.
Sengatan terik matahari membuat perjalanan tersebut semakin menyiksa mereka. Siang harinya mereka pun kehabisan air. Janus meminta teman-temannya untuk terus berjalan. Namun Mr. Smith khawatir mereka akan tewas di perjalanan. Lalu tiba-tiba Foss melihat uap dari sebuah sumber air. Dia segera bergegas mendekatinya. Ketika terlihat burung-burung, mereka berlari sekuat tenaga menuju sumber air tersebut. Ternyata terdapat sebuah sumur di tengah gurun itu. Mereka melepas lelah dan dahaga meskipun perut masih terasa sangat lapar. Malam harinya Janus mengatakan bahwa mereka harus terus berjalan atau tewas di tengah gurun itu. Kemudian esok harinya mereka mandi dan mengumpulkan air sebanyak-banyaknya. Lalu perjalanan pun segera dilanjutkan kembali. Setelah melintasi gurun mereka menemui padang pasir yang tandus. Tidak berapa lama badai padang pasir terlihat tepat di hadapan mereka. Malam harinya badai mereda. Namun sebagian besar bekal air minum telah tumpah, sedangkan di padang tersebut tak ada apapun untuk dikonsumsi. Besok harinya mereka melanjutkan perjalanan, bahkan Thomas menghisap batu untuk menghilangkan dahaganya. Siang harinya Irena terjatuh. Ternyata kedua kakinya bengkak karena terlalu lama berjalan. Irena merasa tidak enak hati karena merasa hanya akan menjadi beban untuk yang lain. Akhirnya Thomas memutuskan untuk menggendong Irena. Namun baru beberapa jam perjalanan, Irena meminta Thomas untuk membaringkan tubuhnya. Setelah dibaringkan, Irena menatap semua rekan-rekan seperjalanannya termasuk Mr. Smith. Lalu tak lama kemudian matanya perlahan-lahan menutup. Setelah tak terdengar lagi detak jantungnya, Irena pun kemudian segera dikuburkan. Dengan berat hati mereka meninggalkan Irena seorang diri di tengah padang pasir. Esok harinya perjalanan kembali dilanjutkan. Namun kali ini Thomas yang terjatuh persis seperti Irena. Kedua kaki Thomas bengkak dan terluka. Kawan-kawannya membantu Thomas untuk berjalan, namun dia tetap tertinggal. Malam harinya Thomas mengeluarkan seluruh sketsa yang dibuatnya. You got her smile. Tak lama kemudian Thomas menghembuskan nafas terakhirnya menyusul Irena. Esok harinya giliran Mr. Smith yang kehabisan tenaga. Mr. Smith meminta untuk ditinggalkan. Namun Janus dan Foss membantunya untuk terus berjalan. Esok harinya seekor ular melintasi Zoran. Dia mengikuti arah ular tersebut hingga ke atas sebuah bukit. Dari atas bukit, Zoran berteriak bahwa dia menemukan air. Kemudian Janus dan Zoran memburu ular di antara celah batu dan akhirnya seekor ular menjadi hidangan pertama mereka setelah beberapa hari tidak makan. I would never have it on you. Kondisi Mr. Smith pun perlahan-lahan mulai membaik. Malam harinya Janus menemani Mr. Smith. Dia merasa putus asa dengan perjalanan mereka menuju ke India. Janus bertanya tentang latar belakang Mr. Smith. Mr. Smith membawa David anaknya menuju Rusia. Kemudian dia ditangkap karena dituduh sebagai mata-mata asing. Namun sayang anaknya terbunuh setelah penangkapan. Berbeda dengan istri Janus yang dibebaskan setelah memberi kesaksian. Esok harinya tanpa diduga Mr. Smith bangkit dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Melihat keteguhan Mr. Smith, Janus dan kawan-kawan yang lain segera menyusulnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina. Janus!
Setelah melewati tembok Cina, mereka mulai mendaki pegunungan Himalaya. Setibanya di sebuah tugu batu, mereka sejenak beristirahat, lalu seorang biksu menghampiri dan membawa mereka ke sebuah biara. Di biara tersebut, mereka mendapatkan makanan, minuman, dan tempat untuk sekedar beristirahat. Seorang kepala biksu menyarankan mereka untuk melanjutkan perjalanan pada musim semi. Di tempat peristirahatan, Mr. Smith mengatakan bahwa dia berencana pergi ke garnison Amerika di Lhasa, sementara Voss berencana menjadi pejuang dan berharap mati di medan perang. Berbeda dengan yang lain, Janus memilih untuk terus berjalan. Esok harinya, Janus mulai mendaki pegunungan Himalaya, dan Voss serta Zoran selalu mengikutinya. Setelah melintasi Himalaya, Janus dan kawan-kawan tiba di perkebunan teh di India. Warga di sana menyambut mereka dengan sangat hangat. Kemudian pemerintah India membantu kepulangan mereka ke rumah masing-masing. Come with me. How did you come, sir? We walk. Walk? Pada 8 Mei 1945, Eropa terbebas dari cengkraman Nazi Jerman. Pada 1961, tembok Berlin pun kemudian dibangun. Lalu pada 1980, gerakan solidaritas Polandia menentang komunisme hingga membebaskan Polandia dari paham komunis. Kemudian Janus kembali ke rumah untuk menemui dan memaafkan istrinya. Terima kasih, sampai jumpa pada film selanjutnya.